Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, tentunya masih seperti biasa, masih membahas seputaran asam lambung, GERD dan anxiety, dan sharing pengalaman saya selama 3 tahun. Tapi sebelumnya nggak bosan-bosannya saya ingatkan lagi kepada teman-teman supaya jikalau video ini dirasa bermanfaat, penjelasannya bisa dipahami dan dimengerti dan sesuai dengan yang sedang teman-teman alami, saya minta tolong dukungannya untuk like, share, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk bikin video-videonya. Nah, berhubungan sekarang ini adalah hari pertama puasa ya, karena saya ikut pemerintah ya. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang nonton video saya, subscriber saya. Mungkin selama ini ada kata-kata yang salah ya, tolong dimaafkan. Nah, mungkin sebagian kita ada yang berpuasa kemarin ya. Jadi sebenarnya niatan saya sebenarnya puasa kemarin ya teman-teman, karena di lingkungan saya ini lebih kebanyakan hari Sabtu. Jadi saya tinggal di Padang, rata-rata di tempat saya ini hari Sabtu. Tapi ternyata hari Jumat itu tiba-tiba saya sakit ya teman-teman. Yang nggak tahu kenapa, sama-sama sakit sama suami ya, sakit kepala mendadak gitu ya, dari jam 12 sampai jam 7 malam ya teman-teman, nggak bisa berdiri, gak bisa sholat ya, lama waktunya dari jam 12 sampai suami juga gak bisa sholat Jumat, tiba-tiba serentak gitu ya sakitnya. Jadi saya pikir ini kan pengaruh, mungkin ini kambuh nih gara-gara ada salah makan, mungkin karena asam lambung, karena memang salah satu sensasi dari asam lambung gradasi itu kan sakit kepala ya teman-teman. Tapi herannya kenapa suami juga ikut sakit gitu di waktu yang sama ya, sembuhnya pun sama ya teman-teman, jam 7 malam baru sembuh. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, dan kebetulan tiba-tiba ingat ada paracetamol di rumah bekas saya kena sakit covid ya. Saya minum itu dan alhamdulillah ketiduran dari jam 5 sampai jam 7, dan alhamdulillah jam 7 bisa sembuh. Tapi Sabtu itu masih lemes, jadi makanya ikut pemerintah aja puasanya ya teman-teman. Semoga lancar ya puasanya ya teman-teman, 30 hari ya. Jadi masih heran ya teman-teman sampai sekarang itu apa penyebabnya, karena asam lambung apa gimana. Jadi pernah di waktu saya sakit kepalahan Jumat itu, saya mual-mual juga teman-teman, gak nafsu makan, terus mual-mual, keluar asam yang banyak gitu ya. Dan saya ingat, oh ini berarti kambuh nih. Dan saya ingat lagi paginya itu ternyata saya makan lontong pakai gulai yang pedas, pakai kerupuk pedas juga, pakai gulai, kalau di Padang namanya gulai cubada, yaitu dilarang sekali untuk penderita asam lambung ya teman-teman. Dan herannya muntah saya itu cuman asam ya. Biasanya saya kalau nggak ada yang nggak cocok di makanan itu sampai makanannya itu yang keluar. Jadi sampai sekarang bingung itu karena asam lambung saya yang kambuh kah atau gimana ya, karena kenapa bisa suami juga ikutan sakit kepala ya, padahal dia nggak menderita asam lambung gitu ya. Jadi mungkin faktor cuaca atau gimana, atau mungkin kena sakit kepala berpengaruh ke lambung, itu mungkin juga kayak gitu ya, karena awalnya sakit kepala tiba-tiba mual gitu ya. Jadi sampai sekarang masih bingung ya apa itu asam lambung kambuh atau gimana. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat dan udah bisa berpuasa ya teman-teman ya. Jadi karena memang udah apa ya, anxiety udah nggak ada, jadi ketika sakit, ketika tiba-tiba ada sensasi, udah santai aja, yang penting kalau udah apa, paling 1-2 hari udah sembuh, selalu pikirannya kayak gitu. Dan alhamdulillah hari ini udah sembuh dan bisa berpuasa ya. Semoga teman-teman juga bisa berpuasa 30 hari full ya teman-teman, sampai di Idul Fitri nanti. Nah, di video kali ini karena berhubungan hari bertepatan momennya di bulan Ramadan ya, dan masih banyak yang bingung, yang bertanya tentang cara berpuasa saat bulan Ramadan bagi penderita asam lambung GERD anxiety, gimana cara sahur, gimana cara berbukanya gitu ya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, dulu pernah saya bahas 5 level penyakit asam lambung GERD anxiety, dari level 5 yang paling parah sampai level 1 sampai 0 yang udah sembuh total ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih di level 5 ya, yang masih
sensasinya itu masih banyak, masih berjuta rasa yang setiap hari ada aja terus ya. Terus yang belum bisa diatasi sensasinya ini, yang nggak bisa dilengahkan gitu ya, masih terasa gitu ya. Kadang kita kan penderita asam lambung dan AS itu sebenarnya ya, pernah saya bahas, mungkin ada kesalahan sedikit. Sebenarnya itu kalau saya ingat-ingat lagi, selama 3 tahun itu saya merasakan setiap hari sensasi ya. Kalau cuman bedanya ada sensasi yang memang mengganggu aktivitas, ada yang bisa diacuhkan, dilengahkan aja gitu. Ada yang sensasinya betul mengganggu, ada yang cuma sensasi-sensasi kecil yang tidak terlalu begitu dirasa-rasakan, tidak terlalu dirasakan gitu ya. Sebenarnya kalau diingat-ingat itu memang terasa ya setiap harinya gitu ya. Kalau saya ingat-ingat lagi, mungkin hanya beberapa hari yang nggak ada gitu ya. Mungkin dalam seminggu yang benar-benar nggak ada itu mungkin 1 atau 2 hari aja ya teman-teman ya. Jadi memang hampir setiap hari gitu. Yang masih merasakan sensasinya parah, masih anxiety, yang masih lemes, masih menggigil gitu ya, jangan dipaksa berpuasa dulu karena akan semakin memperburuk keadaan. Karena berdasarkan pengalaman saya pun juga seperti itu. Waktu itu pernah memaksakan puasa, jadi bisanya cuma 3 hari dan memang nggak bisa beraktivitas sama sekali ya, menggigil cuma di kamar. Bahkan ketika kepala digerakin mau bangun dari tempat itu rasanya mau pusing, mata kunang-kunang, betul-betul nggak bisa teman-teman ya. Jadi sebaiknya jangan ya, karena semakin memperburuk keadaan. Tapi buat teman-teman yang lagi di fase masa pemulihan, sensasinya sudah yang tinggal yang kecil-kecil bisa dilengahkan aja gitu, bisa diatasi gitu ya, tidak begitu mengganggu aktivitas, yang tidak setiap hari juga, mungkin setiap hari tapi udah yang kecil-kecil ya teman-teman ya, tidak banyak lagi, tidak berjuta rasa, itu sebaiknya berpuasa. Karena dengan berpuasa itu akan lebih memperbaiki keadaan ya. Karena saya dulu kayak gitu ya, waktu di masa-masa pemulihan sensasinya mungkin tinggal waktu itu pernah ya sensasinya tinggal badan goyang gitu ya, pas puasa malah sembuh ya, jadi nggak goyang-goyang badannya ya, cuman sensasi lain udah nggak ada lagi gitu ya, cuman sedikit-sedikit, itu lebih akan memperbaiki keadaan teman-teman. Nah jadi begitu aja ya, jadi teman-teman bisa merasakan gimana keadaan teman-teman itu lagi di level mana ya. Silakan teman-teman pasti bisa merasakan kondisi teman-teman itu kira-kira kuat gak puasa gitu ya, apa puasa itu malah bikin sakit, apa sembuh. Coba aja ya teman-teman. Kalau saya dulu gitu ya, ternyata ketika di masa yang sensasinya udah sedikit, di masa-masa pemulihan yang sudah tidak setiap hari, yang sensasinya bisa tidak begitu dirasakan lagi, bisa dilengahkan, itu malah akan menambah memperbaiki kesehatan kita lebih bagus ya, lebih sehat jadinya dibawa berpuasa. Nah jadi gimana cara sahurnya, gimana cara berbukanya kalau kita berpuasa saat kena asam lambung, tapi dengan catatan tadi ya, yang jangan sedang yang sakit parah jangan berpuasa. Jadi yang udah sedikit-sedikit. Jadi pertama kalau saya ya sahur, jangan sesekali teman-teman itu makan yang gula-gula, yang santan-santan bekas kolak buka puasa, jangan ya teman-teman ya. Jadi makanlah sesuai, yang pasti jangan makan pantangan. Makan jangan terlalu banyak. Kalau bisa minum air hangat dengan madu setelah makan, atau air hangat aja boleh. Kalau ditambah madu juga boleh. Kemudian kalau bisa ya tambah susu, minum susu bagi teman-teman yang cocok untuk dengan susu ya. Tapi kalau teman-teman gak cocok dengan minum susu, jangan diminum ya. Kalau saya dulu saya cocok minum susu, mau susu sapi atau susu kambing cocok, dan saya minum itu akan lebih membuat tambah kuat di siang harinya. Kemudian jangan makannya pedas-pedas, pokoknya jangan makan pantangan ya, makan yang wajar-wajar, yang boleh-boleh aja
dimakan oleh penderita asam lambung. Nanti makanan pantangan bakal saya bahas lagi di next video karena masih banyak yang menanyakan, yang bingung ini boleh nggak, itu boleh nggak ya. Jadi bakal saya bahas di video selanjutnya. Kemudian saat berbuka jangan coba-coba makan kolak, makan es-esan ya, karena di bulan puasa kan banyak ya kalau menu berbuka itu kolak, es gitu ya, es cendol, es campur, es buah, sop buah, kolak pisang gitu ya. Yang bersantan-santan jangan, yang beres-es jangan ya, karena bisa bikin nanti perutnya nggak enak ya teman-teman ya, nanti malah kambuh lagi. Kemudian kalau berbuka sebaiknya minum air hangat aja tambah kurma gitu ya, yang sehat-sehat. Kalau pas sahur juga boleh ya minum makan kurma 1-3 gitu ya, ganjil. Kalau aturannya katanya makan yang kurma itu ganjil, atau 1, 3, 5, 7 gitu ya. Kalau saya dulu kayak gitu. Jadi pas berbuka jangan ikutin cara buka orang sehat yang serba kolak, serba bersantan, serba es-esan, jangan ya, tahan dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ikutin itu alhamdulillah nanti setelah puasa kondisi akan lebih membaik lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tips sahur dan berbuka, cara berpuasa di bulan Ramadan. Yang paling penting jangan makan pantangan ya teman-teman ya. Mau berpuasa, mau sehari-hari jangan coba-coba makan pantangan. Nah, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga puasanya lancar 30 hari. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan setelah puasa ini kita bisa sembuh, bisa hidup normal seperti dulu lagi. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.